Einstein bilang begini, waktu Tuhan menciptakan bumi, dia tidak sedang bermain dadu. Itu kata Einstein, Tuhan tidak bermain dadu waktu menciptakan bumi. Kenapa Einstein bilang begitu? Karena dia punya formula, E equals mc square itu. Bahwa benda itu setara dengan energi. Pertanyaan kita, Einstein percaya Tuhan apa enggak tuh? Apakah relasi antara Anies dan Caimin formulanya dibuat di surga? Yang kita tanya tadi mastermind-nya siapa? Kalau Tuhan yang buat itu pasti tidak akan berubah. Tuhan pasangkan Anies dengan Caimin, berarti pasti jadi presiden. Sekarang kita tanya, siapa yang percaya Tuhan di sini? PDIP percaya bahwa Ganjar juga dapat formula dari langit. Kan Anda semua sebetulnya mempromosikan semacam optimisme yang irasional gitu. Karena juga bisa hitung nanti. Ya kita berdoa aja, nggak perlu ada kotak suara kalau gitu kan. Jadi kita mau balikkan bahwa analisis itu diletakkan pada posisi bahwa anything goes. Dan dalam politik tadi Anda sebutkan, politik adalah seni kemungkinan. Tuhan tidak pernah membuat kemungkinan ketika dia menciptakan bumi ini. Bahkan politik adalah the art of attacking the impossible. Bahkan yang tidak mungkin masih bisa dilanjutkan. Hubungan antara Anies dan Caimin itu adalah attacking the impossible. Yang tadi Anda nggak bisa bayangkan mungkin, itu terjadi juga. Yang kemudian dirumuskan di situ sebagai pengkhianatan. Hak dari Demokrat untuk mengatakan itu. Karena Demokrat menumbuhkan harapan etis bahwa yang dimaksud dengan perubahan itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh koalisi ini tidak boleh dihalangi oleh pertimbangan kuantitatif apapun. Kan call-nya Demokrat itu tinggi sekali kan, kualitatif itu. Dasarnya itu. Tetapi bagi Nasdem bukan kualitatif yang penting, tetapi kuantitatif. Karena itu pertanyaannya, Anies dipasang itu atas dasar pertimbangan kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kan begitu kalkulasinya kan, supaya menang di Jawa Timur, maka mesti ada Caimin. Itu pertimbangan kuantitatif. Yang nggak mungkin dibantah oleh SBY itu. Kan orang bilang kalau kuantitatif memang SBY nggak ada di situ. Di Jawa Timur kecil. Tetapi pikiran SBY bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Begitu Caimin masuk, ide perubahan itu berubah kimianya tuh. Karena dia bukan lagi antitesis. Jadi saya mau terangkan ini dari sudut pandang political ethics. Saya nggak ada urusan dengan kalian itu. Nah kita mau lihat sebetulnya itu. Saya bicara dengan BEM UI kemarin tuh. Bicara dengan BEM Muhammadiyah tuh. Semua bertanya, ini apa mainan ini sebetulnya? Yang sudah fix dengan ide perubahan. Bagi mereka ternyata perubahan itu mundur lagi. Pak Prabowo bilang koalisi Indonesia maju. Salah. Koalisi Indonesia mundur. Karena Caimin mundur dari koalisi itu. Kan logiknya begitu kan. Jadi dari awal saya perhatikan bahwa gak ada keteguhan bagi kita untuk mengatakan bahwa kenapa ini terjadi? Karena kalian partai politik menggali sendiri lubang kubur kalian yang namanya 20% itu. Itu dasarnya. Yang dari awal 2 kali saya pergi ke Mahkamah Konstitusi, ada satu partai politik yang mau dukung itu. Demokrat dukung saya, PKS dukung. Tapi yang lain bilang gak perlu itu. Nah sekarang kalian masuk di dalam kedunguan sendiri. Kalau gak ada 20% gak ada cawe-cawe beginian tuh. Itu dasarnya. Saya mau balikkan politik pada ethical imperatif itu. Karena saya gak peduli, saya berteman dengan semua ketua partai. Anies 2 minggu lalu masih telepon saya, tadi pagi Anies masih telepon saya. Tapi bukan itu poin saya tuh. Apa apologi Anda di situ tuh? Itu intinya di situ sebetulnya tuh. Coba misalnya tuh PDIP. Tadi PDIP bilang ya tunggu aja. Kalau saya tuntut tunggu apa itu? Cawapresnya itu akan merepresentasikan wilayah secara kuantitatif atau ide. PDIP mungkin gak begitu penting, dia udah dapat 19% itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada perubahan, bahwa Anies bisa rampok suara dari Jawa Timur, PDIP cemas-cemas juga. Siapa yang akan ganti pos? Kuantitatif artinya.
Kalau kuantitatif mungkin Ridwan Kamil yang lebih pas di situ. Supaya Jawa Barat diambil oleh PDIP itu. Dari mana? Ya dirampok dari Gerindra. Nah, itu wilayah Gerindra. Tapi saya bosan hitungan begitu. Karena ini hitungan yang gak masuk akal dari awal itu. Jadi gak jelas fungsi dari wakil presiden itu menambah suara atau menambah kualitas ide perubahan tuh. Begitu Cak Imin dipasangkan pada Anies, kuantitasnya berubah, kualitasnya menurun. Itu logikanya begitu. Karena tetap orang lihat bahwa Anies akhirnya masuk di dalam pragmatisme itu. Karena kuantitatif itu. Dan itu yang terlihat pada ketergesa-gesaan Surya Paloh untuk mengucapkan poin itu. Supaya nggak hilang momentum. Karena ini berebut kuantitatif kan. Hilang momentum nanti itu. Jangan-jangan Cak Imin diambil oleh PDIP misalnya. Jadi berebut momentum yang isinya adalah kuantitatif. Bisa nangkap ya poin saya itu. Oke, saya skip itu sebagai satu problem yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi kalau dikatakan apakah kalau Anies menang akan ada perubahan? Tidak. Tidak seperti yang dibayangkan waktu bersama-sama dengan Demokrat. Memang ada perubahan, tetapi kualitasnya udah berubah itu. Al-muhafadzatu, sebentar. Ya, ini jadi jangan memaksakan seolah-olah konsep Bung Rocky itu satu konsep perubahan yang paling mutlak. Ada konsep lain dan ini menjadi pilihan kami. Al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya adalah ada hal lama yang baik dari Pak SBY yang baik, dari Jokowi yang baik, dari Bung Karno yang baik, dari Soeharto yang baik, dari Gus Dur yang baik, dari Ibu Megawati yang baik. Itu kita pertahankan, kita lanjutkan. Tapi juga ada perubahan-perubahan karena memang ini sunnatullah. Oke, saya ngerti. Cukup. Jadi jangan memaksakan satu konsep seolah-olah ini otomatis salah, otomatis ini tidak. Ini jangan begitulah. Nggak ada ilmu pengetahuannya mutlak. Semuanya relatif. Karena itu jangan memaksakan suatu kehendak seolah-olah Bang Rocky di mana Nabi. Saya salut dengan pikiran-pikirannya. Tapi ada hal-hal yang saya terkesan memaksakan. Seolah-olah ini kebenaran dari Rocky itu mutlak. Seolah-olah itu wahyu. Tidak. Relatif apa yang dibawakan itu. Anda pakai kata relatif itu. Lalu Anda kritik saya. Anda jadi absolut. Loh Anda bilang semua relatif. Ya, bahkan ya justru itu poin Anda juga bahwa Cak Imin itu mengutip semacam sejarah dari NU. Itu absolut apa relatif? Yes. Ya udah. Kalau gitu dengan. Ya karena itu saya mau terangkan versi ini. Versi bahwa masyarakat sipil terutama the intelektual melihat ini sebagai pemburukan justru tuh. Jadi kualitas kimia yang tadinya ada di dalam molekul Anies dan PCI dan AHY, kualitas kimia itu tadinya sifatnya kohesif antara Anies dan AHY. Dua-duanya ada dalam ide antitesa itu. Tetapi Anies dan Caimin sekarang dia bukan ikatan kohesi, ikatan adesi. Dua molekul yang berbeda itu. Sekarang Anda mau bilang koalisinya berubah. Loh koalisi itu dari awal nggak boleh berubah. Karena yang diatur dalam koalisi itu adalah ide itu. Bukan kuantitatif yang diatur di situ tuh. Kuantitatif itu urusan kampanye. Anda mau tambah kampanye Anda, kuantitatif Anda berubah. Tapi ide koalisi itu adalah single paradigm. Itu dasarnya tuh. Jelas itu PDIP Perjuangan. Di mana di seluruh dunia ada koalisi yang 2 jam kemudian berubah tuh. Jadi Anda nggak ngerti artinya koalisi itu. Itu dungunya di situ tuh. Saya mau terangkan serius soal semacam ini. Yes. Kan itu dasarnya kan. Jadi kenapa terjadi permainan semacam ini? Karena dari awal. Iya, dungu nggak pernah relatif, dungu ada absolut itu. Anda nggak bisa dungu. Jadi saya mau ucapkan itu secara jujur. Sebagai orang yang mengamati proses kasak kusuk ini. Jadi apapun yang kalian terangkan itu, masyarakat sipil akan naik, swing voters itu akan naik. Kan orang nggak lihat, ini siksaknya kemana itu. Itu dasarnya kan. Coba bayangkan misalnya, ada problem baru diusulkan di situ. Tiba-tiba koalisinya berubah lagi itu. Lalu yang namanya koalisi itu apa kalau gitu? Jadi saya ulangi ya, koalisi itu artinya kesamaan ide dan visi supaya kuantitas itu bisa diproyeksikan berdasarkan kesamaan itu. Jadi begitu kualitasnya berubah, kuantitas juga berubah.
dasarnya. Oke ya, saya coba cari kata penutup ya. Masih bisa dibantah. Ya boleh aja bantah tapi Saya ada ilmu untuk membantah. yes, oke ya. Saya terangkan pelan-pelan. Gak, kata penutup aja. Tadi saya mulai dengan karena Anda mulai dengan Tuhan mastermind itu. Yes, itu oke. Saya mau kunci dulu ya. Tadi kalian mulai dengan siapa mastermind, semua pergi pada langit itu. The Almighty God itu. Oke. Saya bilang tadi dengan inspirasi kata Einstein, Tuhan menciptakan peristiwa bukan dengan cara bermain dadu, lempar dadu. Karena ada pola di situ. Tapi coba dalam politik kita pakai prinsip itu. Gak mungkin kita pakai prinsip itu. Kenapa? Karena iblis juga justru bermain dadu dengan dadu yang pernah dipakai oleh Tuhan. Itu politik. Dasarnya. Karena itu ada cawe-cawe, karena ada tukar tambah tuh. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak bermain dadu karena dia ingin ada kualitas di dalam politik, termasuk di dalam cara-cara tukar tambah politik. Kualitas itu hilang. Artinya dadu itu sekarang dipakai oleh iblis. Dadu itu namanya 20%. Jadi kalian bersama iblis menggali kuburan kalian sendiri. Terima kasih.